Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Cindrawati Ishak dengan materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum membahas strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di adik-adik sebelumnya pasti sudah mempelajari tentang awal mula kenabian Nabi Muhammad SAW sampai pengangkatan Nabi Muhammad menjadi rasul. Nah, yang pertama kali strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini ada beberapa poin yang perlu adik-adik perhatikan. Yang pertama, agama Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW belum dikenal sama sekali oleh masyarakat Mekah. Kedua, ajakan Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Mekah karena bertentangan dengan tradisi menyembah berhala. Ketiga, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu agar mendapat dukungan dari orang-orang terdekat. Keempat, perintah. Nah, strategi kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Perjuangan dakwah secara sembunyi-sembunyi membuahkan hasil yang sangat baik. Sedikit demi sedikit, pemeluk Islam di Mekah makin bertambah. Saat kekuatan Islam makin kuat, Rasulullah SAW memberanikan diri untuk dakwah secara terang-terangan. Ayat yang berkaitan dengan dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan adalah Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Ayat tersebut menerangkan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan bertujuan mengajak umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencegah praktik kemusyrikan yang saat itu merajalela di Mekah. Dakwah secara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dilakukan di Bukit Syafa. Di sana Nabi Muhammad SAW mengumpulkan masyarakat Mekah, kemudian melakukan ajakan secara terbuka untuk masuk agama Islam. Dakwah terbuka Rasulullah SAW berjalan bukan tanpa penolakan. Salah satu penolakan dilakukan oleh paman beliau yang bernama Abu Lahab. Ia menjadi salah satu orang paling menentang ajakan Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Bahkan Abu Lahab menjadi penyebab terjadinya kekacauan saat Nabi Muhammad SAW pertama kali melakukan dakwah terbuka. Ia melempari batu kepada Nabi Muhammad SAW hingga membuat masyarakat yang hadir terprovokasi untuk membuat kekacauan. Seperti yang berbunyi pada surah Al-Lahab, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Yang artinya, pertama, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Kedua, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ketiga, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak yaitu neraka. Keempat, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Kelima, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Salah satu orang yang mendukung dan melindungi Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan adalah pamannya, Abu Thalib, meskipun tidak mau masuk Islam. Dukungan yang diberikan Abu Thalib tersebut tidak membuat kaum kafir Quraisy menerima begitu saja ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk Islam. Mereka merasa tidak terima atas dakwah Rasulullah karena kepercayaan mereka dalam menyembah berhala secara turun-temurun ditentang oleh Rasulullah SAW. Mereka berambisi menggagalkan dakwah Rasulullah SAW di Mekah.
Segala cara dilakukan agar dakwah Nabi Muhammad SAW terhenti. Salah satunya dengan merayu Abu Thalib untuk meminta Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Namun, usaha mereka gagal karena Abu Thalib menolak permintaan mereka. Karena cara tersebut tidak berhasil, mereka menggunakan cara sendiri dengan mengolok-olok ajaran Islam, menyebar pernyataan-pernyataan yang membuat orang lain ragu, hingga membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan syair-syair buatan mereka maupun dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Meskipun banyak dari kaum kafir Quraisy melakukan penentangan terhadap Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh pengikutnya tetap semangat dan gigih menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah yang terus dilakukan membuahkan hasil yang sangat baik. Salah satunya adalah Umar bin Khattab yang semula merupakan penentang utama akan ajaran Islam, akhirnya sadar dan masuk Islam secara luas tanpa ada paksaan. Sejak Umar masuk Islam, dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan semakin kuat.